semua Ustaz. Ya kan? Kira-kira dosa yang saya lakukan di dunia ini kelihatan nggak nanti di akhirat? Jadi ya ini memang luar biasa ini. Jika seseorang sudah lebih banyak khawatir terhadap dosa ketimbang apa yang dia peroleh dari pahala, maka dia sudah levelnya imannya biasanya lebih tinggi. Kalau dia masih khawatir dengan dosa, biasanya imannya lebih tinggi. Jadi begini, dosa itu terjadi pada siapa saja. Bapak-bapak punya dosa berapa kali sehari? Ibu-ibu juga punya, ustadz pun juga dosa. Cuman Allah masih sayang, ditutupin aja dosa itu, tidak dilihatkan oleh orang lain. Semua manusia yang katanya hebat, terkenal luar biasa, dosanya juga ada. Seandainya Allah buka dosa kita itu satu aja, dikasih tahu sama orang-orang, nih dosanya ustadz ini nih, nyungsep itu ustadz. Jadi Allah sayang sama kita menjadi orang besar terkenal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tutupi aib dan dosa kita. Jadi pertanyaan tadi cukup menggelitik karena kaget juga saya. Apakah dosa itu akan kita lihat nanti di akhirat? Maka saya jawab surat Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji yang paling kecil sekalipun, sekecil benda yang paling kecil, sedikit saja akan terdokumentasikan dan akan dilihat. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, namanya jahat itu pasti dosa, sekecil apapun juga pasti dia akan melihat. Jadi catatan, dokumentasi, file tentang kegiatan kita yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan orang maupun yang nggak kelihatan orang, yang fisik maupun hati, pekerjaan dan kegiatan hati itu terdokumentasikan dengan rapi. Catatan Allah sangat teliti dan teknologinya lebih canggih daripada memori buatan manusia. Jadi sekecil apapun nggak lewat. Mau sembunyi-sembunyi kelihatan, mau asli atau palsu kelihatan. Di dunia nggak kelihatan. Di dunia yang kelihatan hanya yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan akan nampak pula. Kaget juga, ya Allah. Dia terkejut. Akan kita lihat Ustadz, ya betul. Cuman masalahnya, tidak berhenti sampai di sini. The next dari dosa dan pahala yang kita lihat itu nanti akan terjadi dua hal. Jadi di akhirat itu kita punya dua rekening. Mau suka atau nggak suka kita akan punya dua rekening, rekening pahala sama rekening dosa. Inilah bekal kita nanti untuk perjalanan ke akhirat itu menggunakan rekening pahala. Sedangkan rekening dosa itu adalah beban pribadi, bukan beban negara. Nggak ada hubungannya. Jadi yang namanya rekening ini untuk perjalanan, bayar utang, untuk menyelesaikan masalah. Nah rekening dosa ini yang kita bahas ketika pertanyaan tadi, akan kita lihat Ustaz, ya. Bukankah Allah sudah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa? Ya betul. Walaupun dosa itu sudah diampuni oleh Allah, tapi tetap kelihatan. Bukan kalau sudah diampuni terus hilang, celing hilang, bukan. Kan Allah sudah bilang, dilihat itu nanti. Cuman bedanya, yang namanya dosa sifatnya ada dua.
dosa itu bagi seseorang ada dua, diampuni atau tidak diampuni masalahnya. Yang diampuni kelihatan tetap ada, tetapi dia tidak dihitung sebagai sebuah pemberat, kan nanti ada timbangan. Ada tapi tidak jadi menjadi pemberat. Beda yang tidak diampuni, dia akan menjadi pemberat. Pemberat untuk ke neraka. Sedangkan yang diampuni ada tetapi tidak berefek sama sekali karena sudah diselesaikan sama Allah Ta'ala. Nah, itu nanti akan kita bahas dengan tersendiri bagaimana supaya dosa diampuni dan tidak menjadi pemberat. Yang diampuni itu juga ada dua. Diampuni, yang tidak diampuni ada dua. Yang diampuni itu diselesaikan, lihat ini dosamu dulu, kemudian dibisikin sama Allah Ta'ala. Berhubung kamu sudah meminta ampun, berhubung kamu sudah minta maaf, berhubung kamu sudah beristighfar, berhubung kamu sudah bertaubat, maka dosa ini tidak dihitung, dibisikin sama Allah Ta'ala, sudah selesai. Wah, itu tidak ada hari yang lebih bahagia daripada dosa yang sudah kita lihat. Apakah dosa kecil, apakah dosa besar, sudah diampuni oleh Allah karena kita melakukan kegiatan clean dan clear. Penyelesaian dosa apakah yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah Ta'ala. Berhubung kamu sudah melakukan kegiatan ini semua, selesai, hilang. Tinggal satu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala itu ada dua. Yang pertama, dosanya akan statis, tetap seperti yang apa kita lakukan. Kalau dosanya dihitung oleh Allah 1000, maka di situ tercatat 1000. Karena dia tidak minta ampun, padahal minta ampun itu nggak kayak agama lain, nggak butuh modal untuk menyelesaikan dosa. Cukup datang kepada Allah Ta'ala, menengadahkan tangan, minta ampun kepada Allah, dengan ampunan taubatan nasuha, urusan selesai. Karena Allah Ta'ala sangat ghafurur rahim. Allah sudah menyampaikan, aku anabbi ibadi, sampaikan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, anni, bahwasanya aku Allah, anal ghafurur rahim, maha pengampun bagi yang minta ampun. Bagi yang nggak mau minta ampun ya terserah, hanya modalnya ngaku aja, udah jujur aja, jujur sama Allah. Nggak usah dikasih tahu orang, bisik-bisik, ya Allah ampun, maaf, aku salah, minta ampun. Ghafur, Allah maha pengampun. Itu aja, nggak usah pakai uang, nggak usah pakai modal, siapapun bisa. Ar-Rahim, ini ada pembahasan tersendiri nanti. Maha kasih sayangnya Allah, ini nanti dalam kedua. Diampuni oleh Allah Ta'ala, ya, bukan sekedar ada dua, yang tadi diampuni saja, ini diampuni plus. Diampuni plus. Bentar Ustaz ya. Prolognya aja. Beliau nanti intinya. Saya bukanya aja. Satu diampuni, satu tidak diampuni. Yang pertama diampuni ada dua. Diampuni saja, urusan selesai. Yang kedua diampuni plus Ar-Rahim. Maksudnya apa? Bukan plus, diampuni plus. Ya, lebih mengingat lagi. Selain diampuni, Allah menggantikan dosa yang dilakukan itu menjadi pahala. Berubah itu dosa yang tadinya bernilai itu dinilai oleh Allah sekian 1000, maka diganti oleh Allah 1000 kebaikan. Yang tadinya 1000 kejahatan di switching sama Allah Ta'ala, dirubah oleh Allah menjadi 1000 kebaikan. Dosa bukan hanya diampuni,
tapi ghafurun rahimun, diampuni plus diberikan bonus sebesar dosa yang dia lakukan, bonus pahala sebesar dosa yang dia lakukan. Ayo Ustaz, bisa saja. Tidak, ya Allah yang berjanji, Allah yang mengatakan itu, Allah yang menyatakan itu pula dalam surat Al-Furqan. Ya, dosa yang Allah sebutkan itu gede-gede. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ini Allah memberikan contoh ilustrasi, ini bukan dosa kecil-kecil. Syirik, pembunuhan, kan mungkin ada tapi nggak banyak. Zina, syirik, membunuh, zina. Wow, ini dosa raksasa ini. Allah kasih tahu, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapapun yang melakukan itu pasti dosa itu pasti, rekening dosa masuk gede. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan risikonya kalau tidak diampuni oleh Allah, tidak mau ngaku kesalahannya, tidak beristighfar kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, akan digarap oleh Allah di neraka selama-lamanya. Wah, di neraka itu nggak ada yang nyaman. Walaupun ada menu siksa neraka, pilihlah menu yang paling ringan. Ya Allah, saya pilih yang paling ringan. Oh, boleh, milih aja. Siksaan yang paling ringan di neraka itu cuman nginjek bara api. Dah. Oh, dikira udah latihan kali di dunia debus. Bara api di dunia diinjek aman. Yang paling sakit cuman kaki. Lah bara api di neraka itu kalau diinjek mateng itu otak. Bukan kaki, otak yang mateng. Mendidih, menggelegar, artinya sudah ya itulah melegar itu kan, mateng itu otak. Jadi sudah sedemikian dahsyatnya, apalagi menu yang lain. Jamaah sekalian, nah yang dirubah oleh Allah mana ayatnya? Ayatnya nggak boleh berhenti. Jadi kalau ada imam membaca surat itu, ayat itu jangan berhenti pada ayat yang yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Walaupun sudah ayat tapi imam nggak boleh baca. Ketahuan kalau dia berhenti di situ kemudian ruku, ulama mengatakan wah ini imam nggak ngerti ayat ini. Kalau ada illa itu nggak boleh berhenti sebelumnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali kalau itu yang tadi yang sudah dosa gede, nggak mau tobat, nggak minta maaf, nggak minta ampun, nggak beristighfar, maka letaknya dulu. Kecuali berarti ada orang-orang yang tidak masuk itu walaupun dia sudah melakukan dosa apapun besarnya, berapapun banyaknya. Mantap itu siapapun yang tabah, bertaubat. Jadi mantap itu orang yang bertaubat. Bapak mantap berarti bapak bertaubat. Tabah yang mau bertaubat itu ya tadi, aku salah, hatinya mengatakan demikian, kemudian berazam supaya tidak melakukan lagi, kemudian beristighfar. Ya, ada syarat-syaratnya, saya kira sudah selama itu. Dan biasanya kita kan cuma taubat. Kalau taubat itu menghapus dosa, Allah maafkan, selesai urusan. Tetapi dia plus gerakan bertaubat plus, maka hasilnya diampuni plus. Yang taubat plus itu taba wa amana wa amila amalan shalihah. Plus-plusnya adalah setelah dia bertaubat, dia imannya lebih baik lagi, keyakinannya lebih baik lagi, dilanjutkan dengan terus
melakukan kegiatan amal soleh. Gerakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, semangat itu terus ada. Kemudian dia beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang baik, walaupun itu pekerjaan hati, maka Allah faulaika yubaddilullah, mereka itu akan diganti oleh Allah yang tadinya sayyiat, dosa, rekening dosa itu dirubah oleh Allah, di-switching sama Allah menjadi pahala. Gedenya dosa diganti gedenya pahala. Itu yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Terakhir, ini yang episode kedua adalah yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Adalah satu, tidak diampuni. Yang kedua, membengkak. Dosa yang satu tidak diampuni ada, kemudian jenis dosa yang tidak diampuni dan membengkak. Membengkak atau membesar, padahal dosanya cuman dinilai 1000, tetapi pembengkakannya bisa beribu-ribu dan berjuta-juta, tergantung pada efek dari dosa yang dilakukan itu. Maka disebutlah dengan dosa jariah, sama halnya seperti amal jariah, karena dosanya tidak berhenti ketika dia melakukan dosa, tapi ngajak-ngajak orang lain, tapi membuat orang lain juga berdosa, ngajak orang lain berdosa, dan terus dosanya itu tak berhenti hari itu saja. Padahal dia melakukannya cuma sekali, karena efeknya berkali-kali, maka dosanya akan terus terjadi. Walaupun dia tidur, dosanya ngalir, walaupun dia mati, dosanya juga ngalir. Ini yang perlu kita waspadai. Karena ini hanya pengantar, dan insya Allah orang-orang yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dia sudah jauh dari itu semua. Tapi bagaimana menjadi orang-orang yang tadi, nanti episode yang berikutnya sama dengan kebaikan itu juga bisa bertambah, dan kebaikan juga bisa hilang dari rekening karena suatu perbuatan kita. Kita dengarkan lanjutan dari ayat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun oleh Ustadzuna Ustadz Faisal. Fadhil Ustadz. Bismillah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustadz Ari tadi menyampaikan bukan puisi, pantun, saya menyampaikan nasnya. Menjawab salam itu wajib ya Ustaz. Nah, wajib hukumnya. Jadi kalau ada yang menyapa salam, jawaban salam wajib. Menyampaikan salam itu sunnah. Jadi jangan tidak jawab. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya lebih ramai dari sebelumnya Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, kita ketemu yang lalu bulan Juni. Jadi Juli, Agustus, hari ini ketemu Ahad ketiga September. Dan kita lanjutkan kajian kita tentang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi saya tetap tergelitik ini dengan apa yang dibuka oleh Ustadz Ari tadi. Memang perlu kita lihat. Coba ya, yang dibaca beliau tadi surat 99 Pak Eri, surat 99 ayat 7 dan 8. 7 dulu kan.
Kata beliau tadi dengan tegas nih ayatnya di sini nih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kemudian وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saya yakin Bapak Ibu hafal ini semua surat Al-Zalzalah ini kan. Ini ayatnya. Ya, baik dan buruk kita lakukan akan ditunjukkan oleh Allah. Nah, terus apa dulu yang harus kita lakukan? Taubat dulu atau minta ampun dulu? Berdasarkan surat 11 ayat 90, mari kita buka. Surat 11 ayat 90 dibacakan terjemahannya Pak Heri. Atau Bapak-bapak yang terlibat juga boleh langsung membaca terjemahannya. Boleh. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Mohon ampun dan taubat. Mohon ampun pun paling mudah tanpa modal, betul, tinggal minta sama Allah. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan berdasarkan Al-Quran. Bahasanya tidak hari ini. Sama, taubat pun gitu. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan berdasarkan Al-Quran supaya Allah terima. Tapi yang menggembirakan dari kita semua tentang mohon ampun. Kita mohon ampun pada Allah, ada ayat yang Allah garansi begini. Surat 39 ayat 53. Ini garansinya begini. Dahsyatnya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Berarti sudah melakukan semua kesalahan besar kecil, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah untuk orang ini? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Begitu ya Ustaz kan? Jangan berputus. Rahmat Allah itu besar banget. Jadi terus Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. bayangkan, bukan pilih kasih satu dua, semuanya, jamiah, semua total. Kenapa bisa Allah lakukan begini? Lanjut. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti yang dijelaskan tadi. Ya, diampuni benar. Tapi itu udah modalnya. Yang minta ampun. Kalau enggak, yang enggak diampuni, urus sendiri nanti kan begitu. Nah intinya Bapak Ibu, berbuat baik amal soleh untuk diri kita sendiri, kita berbuat dosa kembali pada kita sendiri, kita akan mempertanggungjawabnya pada Allah. Surat 45 ayat 15. Man amila salihan falinafsih wa man nasaa fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Allah, asik ini kalau dibahas lebih jauh ya. Bagaimana janji Allah mengampuni total semuanya. Dan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun semua akan ditunjukkan sesuai kitab yang kita terima. Kanan atau kiri, next bahasanya bersama Ustadz Aribo insyaallah. Tapi saya kalau diundang mendampingi beliau siapkan, ini kan saya asisten beliau. membantu apa yang harus saya tambahkan melengkapi dari yang kita pelajari. Baik Bapak Ibu, yuk kita masuk sesi kita, the second session of la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesi kedua dari garansi dari Allah, tidak ada khawatir dalam hidup ini dan tak pernah bersedih hati. Saya ingatkan aja sedikit ayat-ayat yang sudah kita pelajari, pengantarnya saja. Waktu itu kita mulai dari surat 2 ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, dibalik atau sebelum kalimat turunlah kalian berdua ini, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Ini proses yang terjadi di surga. Kalau kita pelajari itu menarik sekali. Bagaimana syaitan dengan berbagai macam tipu dayanya memasukkan pikiran jahat ke dalam pikiran, kemudian dia membolak-balikkan fakta dan bersumpah untuk menyesatkan, membuat Adam zalim sehingga keluar dari surga. Ini juga boleh kita bahas suatu waktu, enak banget rangkaiannya, sampai Allah katakan ayat ini. Jadi nanti kalau betul-betul sudah turun di bumi, datang petunjukku. Nah, ini garansinya. Barang siapa, artinya siapa saja yang ikuti petunjukku itu, kalau kita sekarang apa? Al-Quran. Siapapun yang mengikuti Al-Quran kita sekarang ini, petunjuk Allah, apa garansinya? Tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya, dan takkan pernah bersedih hati. Berarti hidup sudah tertata, enak, semua sudah disiapkan sama Allah. Tapi seandainya tidak ikuti bagaimana? Next ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka itu penghuni neraka. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu yang tidak ikut petunjuk Allah. Tapi ayat ini memang hanya untuk Nabi Adam dan kerabat keluarga dekat pada waktu itu, karena belum ada umat yang diajak. Nah, Allah turunkan ayat yang lain yang berlaku untuk semua para rasul dan sampai berlaku untuk kita sekarang. Ya, apa yang Allah inginkan? Ini yang perlu kita pelajari lagi. Ini saya hanya mengulang aja yang udah kita pahami yang lalu untuk mengingatkan, menyegarkan. Sudah berapa bulan? 2 bulan lebih ya. Surat 7 ayat 35. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, hai anak-anak Adam, hai anak-anak Adam, sampai kepada kita dan ke depan lagi. Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, nanti datang rasul-rasul, berarti semua rasul. Maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, rasul-rasul ini tugasnya menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah cuma minta 2 hal. Barang siapa yang bertakwa, taat dan patuh dengan ayat-ayat yang dikirimkan itu, yang diceritakan oleh para rasul itu, dan mau melakukan perbaikan diri apabila hidupnya belum sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat Allah dan dicontohkan Rasulullah, lakukan perubahan diri. Apa janji Allah? Tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini digaransi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ikuti petunjuk Allah yang dicontohkan dan disampaikan oleh para Rasulullah. Sederhana. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya hidup kita nggak perlu ribet-ribet amat. Ya, tenang, nyaman, berjalan apa adanya. Karena Allah akan atur semua urusan. Ingat lagi surat 3 ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa illallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, kembalikan semua urusan sama Allah. Kita laksanakan aja semua perintah Allah, larangan Allah kita patuhi, kita kerjakan semua. The final result is from Allah. Hasil akhirnya dari Allah. Allah yang berikan. Ya, yang penting Allah minta satu.
follow my instruction. Kata beliau kan, ikuti instruksi-instruksi dari Allah, ayat-ayat Allah, ikuti. Dan kita udah paparkan pada waktu itu siapa-siapa aja yang telah mengikutinya. Di antaranya yuk kita lihat yang mengikutinya itu para aulia, orang-orang soleh semuanya, orang-orang yang beriman dari manapun yang mengikuti ini semua tetap terjamin. Allah cuma minta satu, iman pada Allah, kemudian istiqomah, terus bertakwa. Ya, tak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena tidak ada janji Allah yang dilanggar oleh Allah. Semua janji Allah itu benar. Ya, urusan dunia dan akhirat terbukti. Ya, inilah orang yang memperoleh kemenangan yang agung itu. Mari kita perhatikan surat 10 ayat 62. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa yang dilakukan oleh wali-wali Allah ini sehingga dijamin oleh Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Next. 63. Yuk lihat. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus bertakwa, iman dan terus menjaga ketakwaan, kepatuhannya. Ya, tidak ada perubahan apapun pada janji Allah. Yakin urusan dunia dan akhirat mereka sudah nikmati. Next, lanjut. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, itu dia. Mereka istiqomah menjalankan. Sehingga dalam surah 2 ayat 62 Allah katakan siapa aja yang dijamin oleh Allah. Siapa aja yang beriman, baik itu dari kaum Yahudi, baik itu dari Nasrani, baik itu dari Sabi'in, semuanya beriman pada Allah dan hari kemudian Allah tetap berikan pahala dan dijamin la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar yang beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik pada masanya masing-masing sampai hari ini pun kalau ada orang Yahudi tiba-tiba beriman tetap diterima. Begitu kan Ustaz ya? Tetap. Penting beriman pada Allah, beriman pada hari kemudian, melakukan amal soleh, dihapus semua dosa. Ya, Bapak Ibu, sampai sini kita pelajari pada waktu itu dan juga dijamin di dunia, dijamin di dalam kubur waktu itu ya, dan dijamin ketika akan masuk surga. Semua dijamin Allah. Apa yang melatar belakangi ini semua hari ini yang kita bahas adalah langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya Allah beri jaminan ini. Ternyata yang paling penting pertama ada tadi dibahas iman. Ini yang paling penting. Karena kata Allah kalau dengan iman yang istiqomah ya Allah akan balas dengan kebaikan tadi, garansi tidak ada kekhawatiran dalam hidup ini dan tak pernah bersedih hati. Al-Ahqaf surah 46 ayat 13. Alladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Iman yang pertama. Maka yang lalu saya bahas juga sampai ketika sakratul maut, para malaikat datang dan mengatakan karena gara-gara di dunia istiqomahnya iman, kan begitu. Benar-benar tidak ada perubahan dalam hidupnya, iman pada Allah secara total, maka Allah jamin. Maka malaikat mengatakan tak ada kekhawatiran padamu. Nanti setelah mati aman, tak pernah kamu bersedih hati. Fussilat surah 41 ayat 30.
Surah 41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Subhanallah. Ya. Jadi sebagai tambahan aja sedikit, kalau buka terjemahan tafsir Ibnu Katsir jilid 7 di halaman 211, boleh dilihat, ada satu keterangan tambahan tentang ayat ini. Ya, dari Ali bin Abi Tolhah yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas tentang firman ini. Surah 41 ayat 30. Beliau katakan itu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbunallahu, Rabb kami ialah Allah, tsumastaqamu, dan istiqomah. Khususnya dalam hal-hal menunaikan yang wajib. Gitu, ya. Demikian juga dikatakan oleh Qatadah. Sama, yang wajib istiqomah. Kemudian Al-Hasan pernah berkata, ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah kami rizki istiqomah kepada kami. Luar biasa. Jadi istiqomah itu bagian dari rizki. Kita minta sama Allah, Allah agar Allah kasih rizki yang istiqomah, tetap iman pada Allah. Begitu, tanpa ada keraguan. Nah, kita datang ke Allah minta. Nah, ini boleh buka jilid 7 halaman 211. Ya, dijelaskan itu rinci. Ya. Kemudian dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, karena ingin menegaskan tentang iman ini, ya, ma aktsaru ma akhartu adayya, apa yang paling engkau takuti atas diriku, sampai seperti itu, ya. Dan beliau katakan juga, ya Rasulullah, hadis nih jelaskan kepadaku bi amrin, satu perkara atasimu bi, yang aku bisa pegang. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan sambil menunjukkan lidahnya, hada, ini lidah ini, jaga ini. Nah, inilah iman. Sampai seperti itu, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita memang iman ini berpengaruh begitu rupa ke semuanya. Maka perlu kehati-hatian. Nah, kita kembali surat 46 tadi ayat 13. Hasilnya apa? Di ayat 14. Surah 46 ayat 14. Mari kita perhatikan. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, hasilnya dijamin oleh Allah masuk surga. Karena iman. Tapi untuk mendapatkan garansi dari Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu tidak cukup iman saja. Ada hal lain yang harus dilakukan. Apalagi? Yuk kita lihat lagi ayatnya. Surat 2 ayat 112. Tidak demikian bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Berserah diri total. Nah, berserah diri ini harus kita lihat lagi keterangan di ayat yang lain. Yang Allah maksudkan berserah itu seperti apa? Apakah kita datang kepada, ya Allah aku berserah daripada engkau begitu aja? Tidak. Ya. Dalam surat 39 ayat 54 Allah katakan berserah diri itu seperti ini.
39 ayat 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, dilakukan sebelum datang azab kepadamu, dan kalau sudah azab datang kamu tak dapat ditolong lagi, baru berserah diri, terlambat. Jadi kapan? Sekarang. Kembali kepada Allah dan berserah diri total. Kembali pada Allah artinya apa? Di ayat 55 kata Allah begini. Nih, kembali ke Allah, berserah diri sama Allah seperti ini. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Lagi asik dengan dunia, lagi main, nikmatnya dunia luar biasa, lupa kita dengan akhirat. Kan begitu? Jadi tiba-tiba azab datang, kita tidak menyadarinya. Maka berserah diri itu secepatnya datang ke Allah, ikuti semua apa yang telah Allah turunkan. Apa itu? Quran. Ikuti Quran ini. Karena Allah katakan dalam surat 6 ayat 115, Allah turunkan Quran ini sempurna. Dan digaransi oleh Allah, tak ada yang bisa mengubah-ubah apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Tinggal kita ikuti aja. Surat 6 ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, karena dalam surat 15 ayat 9 Allah bilang, aku turunkan, kami turunkan, kami akan menjaganya. Jadi betul-betul terjaga Al-Quran ini. Surat 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, sedikit aja ada yang mengutak-ngatiknya, pasti terbuka, pasti tahu, ketahuan. Jadi begitu rupa Allah menjaga. Jadi kalau kita ikuti Quran, kembali surat 39 ayat 55 tadi, segera kembali pada Allah berserah diri dengan mengikuti Al-Quran. Dan mengikuti Al-Quran ini bukan sebagian demi sebagian. Mohon maaf, satu ayat aja kita tidak imani, kita bisa keluar dari Islam. Benar nggak Ustaz? Semua ya, total. Tidak bisa tidak. Semua. Makanya kita pun pelajarinya semua, pelan-pelan. Ya, dan saya sudah menyampaikan pada waktu 31 Agustus ketika juga mengisi di sini. Yang mau belajar mengingat cara seperti ini, ya silakan kontak saya. Oh ya, Pak Ustadz, saya lapor. Ternyata telah ada jemaah kita nih Pak Sabili yang datang kepada saya dan mengikuti Quranic Coding System, dan mereka telah berhasil membuktikan 1 kali pertemuan langsung hafal 1, 2, 3, 4 ayat. 1 kali pertemuan mereka hafal, bisa mengartikannya, dan dasar langsung bisa menyampaikan ulang, mendakwahkannya. Dari sini ya ada beberapa orang yang datang, ya saya menerima. Mereka bahkan belajar suami istri, dan sekarang sudah pertemuan keempat, sudah 4 pertemuan dengan mereka. Saya nggak tahu ada hadir nggak hari ini ya. Saya ingat Pak Basiran, ada Pak Basiran mana ya? Nggak hadir ya. Pak Irfan, ada Pak Irfan? Ada Pak Irfan? Ada. Nanti boleh tanya beliau bagaimana belajarnya, ya kan? Bapak Ibu, malam pertama ketemu dengan saya belajar, terus mereka bisa merasakan kenapa Al-Quran ini bisa bicara dengan kita. Anda tahu pukul 8 sampai pukul 10 saya ingatin, Pak sudah pukul 10, lanjut. Pukul 11, Pak sudah pukul 11, lanjut. Pak sudah pukul 12, tanggung dikit nih penjelasannya. Bapak Ibu akhirnya bubarnya jam 1. Ya gitu Pak Irfan. Ya, itu hari pertama ketemu Quran, mendapatkan kenyataan kok Quran ini bisa bicara begini. Dan pulang-pulang langsung bawa 3 ayat kalau nggak salah saya pada malam itu, dan langsung disimulasikan, langsung mereka praktek menyampaikan ayat.
Yang senang mau belajar Quran lebih jauh, mau menghafal dengan Quranic Coding System, silakan hubungi kami. Ya, Bapak Ibu, kira-kira begitu. Jadi Quran yang disampaikan Allah ini telah lengkap dan sempurna. Nah, jadi sekarang disampaikan, dijelaskan, berserah diri itu ikuti Quran. Jadi kalau kita ikuti Quran semua, baru ada garansi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dijamin tuh siapa aja. Jadi iman, kembali surat 2 ayat 112 ya. Iman pertama tadi, terus apa? Berserah diri, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan, amal soleh. Perbuatan-perbuatan baik dan juga termasuk ibadah yang Allah perintahkan, kerjakan semuanya. Ya, pasti diberikan pahala dan asbab dari itu mengerjakan ini semua, maka Allah jamin, Allah garansi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan di dalamnya mengerjakan kebaikan, karena kebaikan itu perintah Allah. Berbuat baiklah, itu perintah Allah. Kebaikan ini menghapus dosa. Ya, perintah Allah di mana? Surat 2 ayat 195. Mari kita lihat perintah dari Allah untuk berbuat baik. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surah Ar-Rahman surat 55 ayat 60 Allah bilang, setiap kebaikan dilakukan pasti dibalas dengan kebaikan. 55 ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tak ada balasan bagi kebaikan, gak ada balasannya kecuali kebaikan pula yang dibalas oleh Allah. Jadi gak pernah sia-sia. Dan bahkan Allah rilis satu kebaikan dicatat 10 kali lipat. Surat 6 ayat 160. Jadi kenapa kita tidak berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Perintahnya kan begitu. Ternyata karena dalam kebaikan itu kita lakukan, balasannya tuh gak tanggung-tanggung, 10 kali lipat. Coba ya, dibaca. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat 10 amalnya. kali lipat. Apa contoh kebaikan yang paling besar yang ada di Al-Quran yang menghapus dosa? Jelas kata Allah ya, surat 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kita minta nih penjelasan dari Ustadz. Kalau penjelasan tambahan, saya harus minta dari beliau. Ya, bagaimana apa kebaikan yang menghapus dosa, bagaimana ada nas-nas lainnya Rasulullah jelaskan bagaimana. Boleh Ustadz? Boleh ya? Ya, baik. Nah, yuk kita dengar sekarang. Bismillah. Tadi ada innal hasanat yudhibnas sayyiat. Betul bahwa perbuatan baik itu dapat menghapus dosa. Apa hubungannya antara perbuatan baik dan dosa? Itulah yang disebut dengan Ghafur dan Rahim. Ini di aspek Rahim ya. Kalau Ghafur karena pertaubatan maka dosa hilang. Tapi Ar-Rahim karena kebaikan dosa jadi hilang. Terus dosa yang mana yang akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala? Ini ulama sudah membahas, dan hadis-hadis pun juga membahas tentang kalau yang Ghafur, dosa hilang karena sebuah pertaubatan, istighfar dan permohonan maaf. Tapi kalau Ar-Rahim, dia tidak melakukan istighfar dan taubat, tetapi karena kebaikan. Contoh misalnya dalam satu kasus
hadis Rasulullah tentang berangkat menuju masjid dan pulang dari masjid itu dapat menghapuskan dosa. Langkah kaki, kalau pakai mobil nggak tahu saya, roda yang menggelinding. tapi aman lah, jangan khawatir, jangan sampai dari Waihui ke sini karena kepingin dihapus dosa jalan kaki, nanti sampai sini sudah jam 6 kan bubar. Itu Allah udah ngatur. Jadi perbuatan baik, apakah berangkat ke masjid, pulang dari masjid, telangkah kakinya itu sudah otomatis. Jadi itulah disebut dengan rahim, kasih sayang Allah Ta'ala. Loh, nggak minta ampun dihapus dosa? Ya, tapi ulama mengklasifikasikan bahwa dosa yang dihapus itu dosa yang kecil-kecil. Dosa yang kecil-kecil, karena dosa itu ada yang besar, kecil, kecil menjadi besar, besar menjadi kecil, kecil menjadi banyak. Itulah karakter dosa tadi yang unik memang. Maka dari itu Rasulullah menyarankan bagaimana supaya dosa kecil, besar, banyak dikit itu langsung bisa terhapus. Rasulullah menyarankan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pernah kena lagi makan bakso, makan mie ayam, kemudian kecipratan sambal saus misalnya. Ada orang berpikiran kecipratan saus, biasa, biarin aja lah, nanti kalau sudah di rumah dicuci. Ternyata sama dengan dosa. Kalau dosa orang yang berbuat dosa, ntar aja deh, minta ampunnya nanti aja deh. Ini dosa sudah lengket dan sudah kering, untuk membersihkannya tidak mudah. Maka Rasulullah mengatakan wa atbi sayyi'atal hasanata tamhu. Kalau kau berbuat dosa, bersegeralah untuk berbuat baik, karena kebaikan yang diikuti setelah perbuatan dosa itu akan langsung hilang. Sama ketika kita kena saus, langsung saat itu juga disiram air, nggak perlu repot-repot, langsung hilang. Maka cara yang terbaik untuk supaya dosa bisa terhapus, segeralah. Dan dalam surat Ali Imran Rasulullah juga sudah menyarankan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang begitu berbuat dosa, saat itu juga dia langsung sensitif, sadar, Allah astagfirullahaladzim. 1 menit lagi. Begitu dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Dia spontan sadar, spontan istighfar, maka Allah saat itu juga langsung mengampuni. Karena spontan, nggak usah nunggu, nantilah nunggu bulan Ramadan hilang insya Allah. Sampai angel. Jadi itulah yang tambahan sedikit saja. Sudah bel, Ustaz, sudah. Sudah habis. Karena tadi yang buka saya tutup juga. Mau diapain juga, namanya sudah habis waktunya. Nambah lagi kesel mereka. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.